Sekarang kita akan dengar kesaksian dari Ibu Peri. Silakan Bu, naik ke atas. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, selamat pagi ya. Saya bersyukur kepada Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya, luar biasa. Saya katakan luar biasa kenapa? Saya seperti mimpi ya. Kalau selama ini saya ibadah streaming cuma lewat HP di kamar seorang diri, Bapak Ibu Saudara, itu hal yang nggak mudah ya. Itu luar biasa banget. Tapi saya selalu ingat pesan-pesan dari Pak Lukas, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, seakan-akan kamu sudah terima dan alami itu, nikmati. Dan saya sekalipun saya seorang diri, saya nikmati. Saya nggak kekurangan urapan dari Bapak Ibu Saudara di tempat ini seperti yang Bapak Ibu Saudara alami, terima selama ibadah. Saya nggak pernah terima, selalu terima. Saya katakan Tuhan, Engkau maha hadir, ya. Kalau saudara-saudara saya di Magelang begitu sukacita saya biarpun sendiri, tapi saya enggak sendiri. Saya bilang mungkin secara fisik saya sendiri, tapi ada malaikat-malaikat Bapak Yahweh bersama. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Saya perkenalkan diri tadi, Pak Lukas sudah panggil nama saya Beri. Itu mungkin kayak laki-laki ya. Ya Bapak Saudara. Tapi nama panjang saya itu Beriati. Bapak saya punya satu kerinduan, ketika saya lahir, saya selalu bersukacita. Dan saya selalu menjadi orang-orang yang menyelidiki kitab suci seperti orang-orang yang ada di Berea. Itu yang menjadi kerinduan papa saya. Dan pas juga ketika saya lahir, itu ulang tahun Ibu Berea di salah satu gereja besar yang dulu saya pernah tergembala di sana, Bapak Saudara, dari GPDI. Ya Bapak Saudara. Nah, singkat cerita, bagaimana saya mengenal Bapak Yahweh, itu dahsyat luar biasa. Saya bukan orang yang gampang terima satu ajaran, enggak. Kami sudah ditanam doktrin yang begitu luar biasa. Dulu almarhumah mama saya selalu katakan jangan pernah ikut KKR di luar. Nanti kamu tersesat loh. Tuh. Jadi kami sudah didoktrin sedemikian rupa. Jadi menganggap bahwa apa yang kami jalani waktu itu udah benar, gak ada lain deh gitu ya Bapak Saudara. Jadi satu singkat cerita, mengapa saya bisa memanggil nama Yahweh itu luar biasa. Ya. Tahun 2010 Bapak Saudara, ada seorang teman suami saya udah almarhum 2 tahun yang lalu ya. Beliau dari dari Australia, teman satu angkatan sekolah di BIJ Batu Malang. Beliau telepon kami ingin mengadakan seminar. Dia bilang seminar tentang pemulihan masa kini. Oke, singkat cerita kami terima. Di situ baru saya dikasih pemahaman tentang nama Tuhan kita yang sesungguhnya. Ya, singkat aja dan sederhana. Dan saya bersyukur loh, Tuhan kasih roh saya yang tidak macam-macam gitu, yang enggak menolak terlalu keras gitu. Saya ikutin aja anjuran beliau, coba kamu buka di kamus. Saya ikutin, ya. Oh iya, ternyata benar. Di kamus itu nama, di situ masih si A ya. Nama Tuhannya orang Israel adalah Yahweh. Ya. Saya pernah dengar juga di gereja kami yang besar di pusat sana Jakarta Ketapang. Ketika seorang Malaysia menyampaikan firman Tuhan memakai nama Yahweh, jemaat itu rame karena memang nggak pernah dikupas ya Bapak Saudara. Singkat cerita tahun 2010 itu pengenalan yang pertama, tapi waktu itu masih nama Yahshua ya. Nah begitu kenal nama Yahweh, saya ikutin, saya pelajari, dari simpel. Ketika saya baca kitab suci di Perjanjian Lama, oh iya nama-nama yang lain tuh udah nggak ada, jadi langsung saya ganti loh. Simpel, oh iya ada satu sukacita. Ya, sukacita. Singkat cerita Bapak Saudara, mulai saya ajarkan kepada jemaat. Ternyata begini loh gitu loh ya. Jadi selama ini yang kita anggap betul itu ternyata keliru. Cuma saya nggak gegabah juga, saya pergumulan. Sudah singkat cerita ya memang belum dapat kasih karunia jadi menolak ya. Suami saya itu seorang gembala sidang di salah satu gereja di Kupang. Saya tahun 2010 pindah ke Kupang, dibawa ke Kupang karena suami saya butuh ya, dia seorang duda sudah punya anak 4 orang, saya sudah punya cucu 6 orang, jadi saya terima satu paket hemat Bapak Saudara. Ya langsung punya cucu 6, udah besar-besar. Singkat cerita pengenalan tentang nama Yahweh terus berlanjut, saya terus ikutin ya. Nah tahun 2000 saya masih manggil nama Yahshua.
Ya, Bapak Saudara, saya mulai terapkan, banyak tentangan biasa deh. Dulu kita juga seperti itu ya, ketika kita pertama kali mengenal nama Yahweh kan seperti itu. Ya, singkat cerita Bapak Saudara, saya udah nggak pernah kontekan lagi sama Pak Max Asa ya, dari Australia. Bapak Gembala kenal ya Bapak Saudara, yang pertama kali memberitahu saya tentang nama Yahweh ini. Singkat cerita tahun berapa ya, 2012 kalau nggak salah, saya ke Jakarta, saya dapat satu flash disk, kakak saya yang gembala sidang juga di Ngargoyo, saya bilang, nih lo dengerin deh, ada khotbah bagus-bagus. Saya nggak tahu, dia ngomong ada khotbah bagus-bagus, dia sendiri udah denger atau belum, saya nggak tahu. Ya, nah ternyata ketika saya pasang di komputer, itu ada 9 khotbah dari Pak Lukas. Yang paling saya ingat itu adalah misteri konflik di Taman Eden. Ketika kita dengar ini, wow, saya langsung, wih, Pap, dahsyat. Saya langsung begitu loh suami saya, kenapa Mi? Kedengar. Saya dengar dari awal sampai akhir, waduh, wah, saya bilang, ini dia. Selama ini gak pernah saya dengar pengupasan yang begitu dalam. Ya, aduh luar biasa Bapak Saudara. Saya bilang, Pap, luar biasa loh. Ada enggak di gereja kita begini? Enggak ada. Saya sampai ngomong begitu, Saudara. Iya, dengerin Pi. Satu hari bisa saya habiskan itu 9-9-nya Bapak Saudara. Setiap hari loh. Ya, saya ikutin. Singkat cerita kembali ke nama Yesua. Ya, waktu nama Yesua, saya itu begitu luar biasanya ketika angka gematria. Ya, Pak Lukas menyingkapkan hal ini. Saya kaget, ternyata ini. Wah, berarti saya salah dong kemarin nih gitu ya. Akhirnya saya sharing lagi dengan suami saya. Pi, ternyata begini, ikutin singkat cerita Bapak Saudara. Dan saya bersyukur loh ya. Ternyata yang pertama saya dengar nama Yahshua itu beda. Ya. Saya semakin jelas banget, saya semakin ikutin. Jadi sehari-hari saya tuh HP di rumah tuh nggak ada yang lain tentang khotbah aja, ya. Nah sampai saat itu saya katakan, Tuhan, kapan ya saya bisa ketemu dengan Pak Lukas, ya? Saya selalu ikutin khotbah beliau, bukan cuma setahun 2 tahun loh, Bapak Saudara. Sampai hari ini sudah 12 tahun. Cuma waktu itu saya juga ikut streamingnya nggak secara rutin, karena kan saya masih harus dampingi suami saya untuk ibadah di tempat yang lama, ya. Suami saya udah mulai males-malesan, saya nggak mau. Saya bilang ibadah rumah tangga juga saya udah bolong-bolong. Saya bilang kamu aja pergi deh, saya nggak mau. Mah, kamu itu istri aku loh, istri gembala loh, harus ada. Aduh, saya bilang berat. Setiap kali nama itu disebut, nama si A, Bapak itu tahu, ini perut saya ini dirempes-remes loh. Ya, hati saya sakit luar biasa, makanya saya keluar. Ya sampai anak-anak kan marah-marah. Dia bilang, ibu gak boleh begitu. Saya bilang, kamu gak alamin ya. Saya bilang gitu, saya yang lebih tahu. Ya Bapak Saudara. Jadi saya duduknya yang tadinya saya di depan, ya, saya di belakang. Supaya apa? Saya punya alasan juga gampang keluar, masuk. Saya bilang perut saya gak beres loh kalau nama itu disebut. Saya bilang gitu ya. Saya bilang saya sakit hatinya luar biasa. Sampai kata, oh Tuhan, ini baru sebagian sakit hatimu yang engkau kasih ke saya. Supaya saya rasakan bahwa itu loh aku sakit hati loh kalau namaku disebut yang lain loh. Ya, jadi saya alami sakit hatinya Bapak Yahweh, saya udah alami loh, sakit banget, ya, saya cemburu banget luar biasa. Cucu saya aja yang tadinya mau dibaptis berat sampai hari ini gagal, Bapak saya sakit hati. Ketika cucu saya datang di ibadah itu, saya katakan, kamu sudah memanggil nama yang benar, kenapa masih ibadah di situ? Kenapa masih? Oma kan gini-gini, oke. Memang keadaan kami waktu itu ya nggak bisa seenaknya gitu ya Bapak Saudara, tapi saya bersyukur loh. Setelah suami saya meninggal, ya saya bisa full, sekalipun saya harus di kamar seorang diri. Jemaat tanya-tanya, Mama Gembala kemana? Ada di belakang bikin apa? Katanya. Ada ibadah. Loh, di sini ada ibadah kok nggak ikut ibadah? Nggak tahu. Wow, pokoknya orang sampai jemaat bilang, ayo dong Mama duduk di belakang deh. Mama pakai nama yang Mama sebut. Kami, no. Sekali saya katakan tidak. Saya bilang, terserah, saya bilang ya. Saya bilang saya mau diusir, saya siap. Nggak diusir juga saya angkat kaki kok, saya bilang. Saya nggak pedulikan masalah yang lain seperti, saya bilang saya nggak menyakiti hati Bapak. Sudah terlalu lama saya dibohongin, saya bilang gitu ya Bapak Saudara. Jadi saya bersyukur ya, pemahaman saya tentang nama Yahweh itu luar biasa. Saya ikutin terus sampai satu saat saya lihat di kolom komentar,
Saya selalu berdoa, Tuhan, gimana caranya saya bisa dapetin nomor HP-nya Pak Lukas. Sekali waktu itu pas Tuhan jawab. Di kolom komentar ada ya yang tanya juga, Papi langsung kasih. Saya langsung hubungi ya. Saya langsung hubungi beliau. Wah, saya banyak tanya, saya banyak share. Pokoknya selama ini saya selalu share. Pak Lukas selalu kasih saya kata-kata penghiburan, kekuatan. Ya, Bapak Saudara, saya masih bertahan. Harusnya dari tahun lalu Bapak Saudara saya berangkat, cuma Kupang waktu itu dilanda satu badai yang belum pernah dialami oleh Kota Kupang. Jadi saya pribadi saya agak tersendat, dan itu memang bukan waktunya Bapak Yahweh. Ya, belum waktunya Bapak Yahweh. 2 tahun saya nunggu. Ketika selesai ibadah ini, hati saya selalu ditarik luar biasa itu, sampai saya cuma menangis, Tuhan, kapan saya ada di sana? 2 hal permintaan saya loh Tuhan. Sebelum Engkau datang, sebelum saya mati, saya harus ke Magelang. Ya. Dan ketika sudah saya ada di KP Pondok Daud, saya harus ke KP Pondok Daud. Saya bilang, ini di Kupang ini kok saya gimana ya, sampai setiap kali ada baptisan streaming dari Kota Kupang, saya langsung telepon Pak Lukas. Pak, saya minta nomor teleponnya dong, barangkali saya bisa hubungi. Dan saya hubungi. Saya pernah ketemu ada 2 keluarga Bapak Saudara, tapi responnya biasa-biasa aja gitu. Wah, saya bergumul loh. Ya, saya keluar dari Kota Kupang juga saya pergumulan. Ya, bukan satu hal yang mudah. Di saat-saat surat yang satu itu harus disodorkan, saya enggak lenggang kangkung, Bapak Saudara. Karena Pak Lukas sudah terlebih berdoa buat saya, Bu, Ibu lolos. Oke Pak. Harusnya tahun lalu bulan Agustus kalau nggak salah yang ada di Bali itu ya. Tapi memang itu bukan waktunya Bapak Yahweh. Saya bilang pasti Bu, Ibu Sri, ayo Bu, kapan Bu, tenang Bu. Nah, singkat cerita, keberangkatan saya, kehadiran saya di sini, itu betul-betul waktu Bapak Yahweh yang luar biasa. Kalau kemarin-kemarin masih ada keraguan, karena di Bandara El Tari itu ternyata lebih ketat dari di Jakarta. Saya dengar keterangan dari jemaat yang kerja di sana begitu, oh mah di sana ketat. Oke, saya gumul, saya afirmasi loh Bapak Saudara. Saya afirmasi, Bapak Yahweh terima kasih ya, Engkau telah menyediakan tiket, aku akan pergi. Dan saya bayangin semua apa yang saya inginkan Bapak Saudara. Ya, dan itu terjadi. Sampai masalah tiket. Saya sempat menyerah, tapi saya bilang enggak. Saya sendiri sampai saya bingung, ini iman saya bener gak sih? Gitu loh. Karena full 100% saya berharap sama Bapak Yahweh. Apapun caranya saya gak peduli. Saya bilang ya, sampai hari Jumat tanggal 14 Ibu Sri telepon saya. Bu, tenang Bu, besok pagi saya berangkat, pada tiket belum ada di tangan. Ada jemaat yang nawarkan saya, Oma, kalau Oma berangkat, kasih tahu saya tanggung tiket pulang pergi, tapi Oma harus kembali. Saya ketawa-ketawa aja, ya Bapak Saudara. Tapi saya nggak harapkan itu loh. Saya nggak datang ke dia, enggak. Ibu Gembala juga, Bu, kendalanya apa? Pokoknya tenang, sebelum hari raya Sukot saya datang, saya sampai. Pokoknya tenang, tiba-tiba saya ada aja. Bapak Saudara, itu belum ada tiket sampai hari Jumat tanggal 14. Tapi satu keyakinan, besok saya berangkat. Saya nggak tahu dari mana. Betul, besok saya berangkat. Ibu Gembala, Ibu Sri telepon, Bu, udah pesen tiket hari ini. Kaget, Bu, saya lagi ngerendam cucian. Tapi besok saya berangkat pagi. Beliau belum ngomong apa-apa loh. Ya, singkat cerita dahsyat luar biasa, sampai kagum-kagum. Wah, itu yang dikatakan Yesua, Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang penuh dengan kejutan. Wah, saya sampai terkejut-kejut, Bapak Ibu Saudara. Ya, udah Bu, pesan tiket begini bla bla bla. Oke Bu, besok saya berangkat. Memang saya udah packing. Dari saya sebelum afirmasi itu saya udah packing, siap-siap. Kamu nanti akan kubawa ke Jakarta ya. Sama koper saya ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ngomong begitu loh. Dan puji Tuhan, kemarin makanya mungkin kesannya saya norak. Ketemu Ibu Yola kalau nggak salah ya di sini. Bu, Ibu Yola ya kemarin ya. Saya ini, saya sok kenal. Mungkin orang bilang sok kenal siapa nih gitu loh ya. Cuma dari streaming aja loh, bukan cuma dari streaming. Bapak Ibu Saudara, keluarga Pak Lukas itu di hati saya seperti keluarga saya sendiri loh. Nggak tahu kenapa saya juga bingung ya. Sampai anak-anaknya Pak Lukas di dalam hati saya kenal. Nggak tahu saya kenapa. Nah, yang lebih dahsyat ini yang terakhir endingnya. Sengaja saya umpetin ya. Soalnya nanti Bapak Ibu Saudara bosan. Ini yang lebih dahsyat. Ternyata Bapak Yahweh memilih saya itu bukan secara kebetulan dan bukan gerasa gerusu.
Satu ketika tahun 2005 kalau nggak salah Bapak Saudara, 2004 saya bantu-bantu pelayanan di Buntilan, GKPB. Itu ipar saya, ya. Ipar saya punya adik. Saya tinggal di sana 2 tahun. Singkat cerita, salah satu jemaat yang dulu pernah ada di sini, ya, boleh disebutin namanya? Boleh ya? Cigim. Kalau di keluarga dibilangnya Cigim. Cigim ini tawarin, Mbak, mau nggak ke gereja saya? Yuk, waktu itu nggak usah masih Alpha Omega ya Pak ya? Oh Alpha Omega, oh iya, oke, datanglah. Begitu saya datang saya bingung. Kok gerejanya kayak begini sih gitu loh. Kok nggak ada salib gitu ya. Loh biasanya gereja itu gedungnya kan ke atas, ramping ke atas ya. Loh kok ini melebar gitu. Saya bingung. Tapi saya masuk aja, hati saya udah mulai nggak karuan tuh. Begitu saya masuk saya liatin ada gambar singa kalau nggak salah ya. Gambar singa, terus ada menorah, terus macam-macam. Saya kaget, hah? Ini gereja apa nih? Dalam hati saya Bapak Saudara. Itu tahun 2005 ya. Wah hati saya mulai nggak sejahtera. Mulai nggak sejahtera banget, mulai nggak sejahtera. Terus ketika pujian juga itu siapa? Lah, itu nama Yahweh. Wah, sesat nih. Saya langsung jas begitu ya. Nama Yesua. Wah, udah deh saya nggak karuan. Saya udah gelisah banget, gelisah. Akhirnya yang lain saya lihat ini bersuka cita, cuma saya sendiri yang enggak. Ya, saya nggak bisa nikmati pujian karena di otak saya itu saya bilang itu sesat. Sudah singkat cerita mau pembagian komsel. Saya colek Cigim, pulang yuk. Mbak belum selesai, sebentar mau bagian komsel. Aduh saya sakit kepala, saya bilangnya, kepala saya pusing nih, pulang yuk Cigim. Saya nggak mau lebih dalam lagi, hati saya nggak karuan, makanya saya minta pulang. Ya, yaudah deh Mbak, masih sakit Mbak, masih. Yuk pulang. Sampai di rumah gini, kena lo gue bohongin lo. Padahal saya nggak sakit kepala Bapak Saudara. Saya pura-pura, saya menolak, ya. Karena saya katakan itu sesat, saya menolak loh. Tapi luar biasa, Bapak Yahweh itu cinta saya luar biasa loh. Sekali dia sudah sentuh hati saya, dia sudah pegang hati saya. Lu mau kemana? Lu lari ke Kupang juga lu gak akan bisa. Dan terbukti saya dikembalikan ke tempat di mana saya tinggalkan separuh jalan waktu ibadah loh. Itu luar biasa. Sampai saya pikir-pikir Tuhan itu luar biasa ya. Makanya ada chemistry ketika saya mengikuti ibadah streaming. Hati saya ditarik begitu rupa. Saya cerita sama Pak Lukas loh. Percaya Bu, satu saat Ibu pasti dan Ibu berdiri untuk menyaksikan. Iya, amin. Saya katakan begitu ya Bapak Saudara. Dan ini terbukti ya. Wah luar biasa. Jadi yang saya mau lebih tekankan tuh bagaimana saya pernah dulu ke sini dan akhirnya saya kembali ke sini dan saya menjadi satu bagian keluarga dari KPI. Itu luar biasa. Itu nggak mudah buat saya Bapak Saudara. Ya, di dalam keluarga dikatakan sesat, nggak ngucapin selamat hari yang sekarang lagi dirayakan Bapak Saudara. Saya nggak peduli. Ya. Sebentar lihat aja siapa yang sesat. Saya berusaha sama ponak-ponakan saya. Satu hal saya luar biasa. Ketika saya ada di sini, makanya saya tadi cuma nangis. Tuhan, aduh, saya norak banget nih, saya gitu nih. Norak banget sih gitu. Ya memang itu kenyataan yang nggak bisa dipungkiri. Ya kenyataan yang nggak bisa dipungkiri. Lari kemanapun, Tuhan kejar. Tuhan biarkan saya kabur bukan kabur sih ke Kupang ya karena suami ya. Tuhan akhirnya kembali ke sini kan satu hal yang luar biasa. Saya katakan sama Ibu Sri, Bu waktu itu tahun lalu, Bu catat saya menjadi salah satu bagian di KPI Pondok Daud. Ya Bapak itu hari yang luar biasa. Saya terima kasih Pak Lukas. Pak Lukas itu menjadi mentor saya yang luar biasa. Ya itu luar biasa loh Bapak Saudara. Makanya setiap kali saya berdoa buat Pak Lukas, buat seisi rumah itu air mata saya nggak berhenti-henti. Di hati saya Tuhan aku bersyukur loh Tuhan. Kalau dulu aku pernah menolak Engkau loh, tapi Engkau luar biasa ya. Sekarang pergumulan saya makanya tadi ketika sukacita ini saya ingat keluarga saya. Tuhan keluarga saya masih banyak loh ya. 99% mereka sudah di ini tuh gitu. Jadi ketika saya omong ya udah. Saya bilang ya udah gak apa-apa deh, yang penting saya berdoa terus deh. Jadi seperti apa ya, saya keluar dari kandang macan, masuk ke mulut buaya, tapi nggak apa-apa, aku jadi pemenang kok, ya. Pelan-pelan, Bapak Ibu, pelan-pelan aku percaya deh, entah kapan ya.
Ya, menjadi doa saya sebelum Yesus datang, keluarga saya juga sudah bisa ya. Sekeras apapun nggak ada yang mustahil. Ya, terima kasih sekali lagi buat Bapak Saudara yang ada di sini. Saya mengucap syukur. Satu hal, ketika kita menolak tentang nama yang benar, kalau Tuhan masih mengasihi kita, masih memberikan kita kesempatan kapanpun itu dan manapun nggak akan bisa. Dan itu luar biasa, luar biasa. Saya bisa dikembalikan lagi ke sini dan menjadi salah satu bagian dari Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Saya rasa ini saja sudah terlalu lama. Nanti jadi ambil alih khotbahnya Pak Lukas ya. Bapak Ibu Saudara, bantu kami terus dalam doa ya. Bapak Yahweh memberkati. Oke. Ya, jangan turun dulu Bu, jangan turun. Ya, ini satu bukti ya Bapak Ibu. Kalau kebenaran itu sudah ada di dalam hati, maka apapun hambatannya pasti akan diterobos. Waktu kemarin saya ingatkan sama Bu Berry, saya bilang, Ibu mesti balas dendam sama setan. Dulu pernah meninggalkan ibadah di sini, sekarang Ibu mesti berdiri di sini, dan hari ini tergenapi, saudara. Ini istri gembala loh, ya. Jadi saya jadi ingat ada istri gembala juga dari gereja Protestan malah itu di Kanada, ya, yaitu Ibu Siska. Itu adalah istri gembala dari gereja Mennonite di Kanada. Itu pun dia sampai baptis pembaharuan ke sini loh dari Kanada, bayangin saudara. Ya, kalau kebenaran itu sudah ada di dalam hati, mau menyeberangi lautan sejauh apapun akan diseberangi saudara. Ya, saya malah ke Kanada belum pernah. Tapi dia dari jauh datang ke sini. Dan saya bersyukur karena apa? Hari ini Bu Berry menggenapi janjinya. Ya. Artinya apa? Beliau ini membayar utang, saudara. Dulu waktu ibadah belum selesai ditinggal pulang hanya karena nama Bapak Yahweh. Ya, sekarang di tempat yang sama Ibu Berry memuliakan Bapak Yahweh. Kalau dulu Ibu mendapatkan berapa video Bu dari saya? Pertama 9. 9. Tapi saya lupa, yang saya ingat cuma satu itu. Ya 9. Tapi sekarang kalau Ibu akses ke YouTube sudah ada 1.600 video yang bisa diakses dari pengajaran apapun ada di sana di channel Lukas Sutrisno. Ya, jadi bagi saudara yang mungkin masih mengkeraskan hati, mungkin masih menolak, ya ini contohnya saudara. Ya, dulu bukan cuma orang kalau menolak kan kadang duduk, ini ekstrim loh. Ditinggal pulang, bayangin saudara. Ya, tapi hari ini dia buktikan bahwa hati Ibu Berry berubah sama sekali karena Tuhan tetap mengejar dan menyelamatkan ya Bu. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa orang-orang dalam dunia kekristenan ini lucu. Ya. Mereka teriak-teriak haleluya. Tapi yahnya ditolak, lucu sebetulnya ya. Kalau ditanya haleluya itu artinya apa? Puji Tuhan. Salah. Haleluya itu bukan puji Tuhan, itu bahasa Ibrani itu. Halelu itu artinya pujilah, yah itu kependekan dari Yahweh. Ya secara tidak sengaja kan orang berkata pujilah Yahweh. Loh kok malah ditolak Yahweh nyanjuk piye saudara? Kan lucu. Ya. Memang di gereja kita dulu namanya Alfa Omega. Memang di sini tidak kita ditemukan salib sama sekali. Bentuknya ini aja bekas gedung bioskop. Apalagi di belakang bentuknya kayak mall lagi. Ya, jadi yang penting di dalamnya itu ada nama kudus Bapak Yahweh. Jadi pagi ini saya mau mengucapkan selamat. Ibu sudah bayar hutang sama saya. Ya, sudah memberikan kesaksian, sudah melakukan balas dendam kepada setan yang pernah
menyesatkan Ibu. Saya ucapkan selamat ya Bu, Bapak Yahweh memberkati. Silakan duduk kembali.